Breaking News Kemiskinan Ekstrem di Indonesia kelompok 8 News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Saya Nikia Priyanti dan rekan saya ada Anissa Askia, Siva Hildia, Amanda Kusuma, Rizky Octavia, dan Anindya Pifda Palupi. Di video kali ini kita akan membahas tentang kemiskinan ekstrim yang ada di Indonesia saat ini. Tidak hanya itu, kita juga akan membahas keterkaitan kemiskinan ekstrim dengan gizi, penanggulangan pemerintah, serta perencanaan intervensi yang akan dilaksanakan. Oke, tidak perlu lama-lama, mari kita saksikan videonya. Badan Pusat Statistik 2023 melaporkan bahwa 25,90 juta orang atau 9,36% dari total populasi hidup dalam kemiskinan karena akses terbatas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Sebagian besar penduduk pedesaan hidup dalam kemiskinan yang ekstrim. Kota-kota besar juga sering mengalami kemiskinan ekstrim, di mana tingkat pengangguran tinggi dan kurangnya pilihan pekerjaan yang layak. Salah satu penyebab kemiskinan ekstrim di Indonesia, terutama di desa, adalah infrastruktur yang buruk. Infrastruktur ini membuat sulit untuk mengembangkan potensi ekonomi desa dan memberikan akses yang layak kepada masyarakat yang hidup dalam kemiskinan ekstrim. Selain itu, banyak orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrim tidak memiliki akses yang memadai ke layanan kesehatan. Kemiskinan ekstrim juga sering terjadi di kalangan pekerja dengan gaji rendah. Mereka terpaksa bekerja dengan upah yang sangat rendah, tidak memiliki akses ke jaminan sosial, dan seringkali terpaksa bekerja dalam kondisi yang tidak aman. Kemiskinan ekstrim memiliki banyak efek negatif bagi masyarakat, seperti tidak adanya pekerjaan yang layak dan kesulitan mendapatkan akses pendidikan dan layanan kesehatannya. Selanjutnya ada pengertian kemiskinan. Apa itu kemiskinan ekstrim? Kemiskinan ekstrim adalah suatu kondisi ketidakmampuan masyarakat secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, air bersih, sanitasi, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan akses informasi terhadap pendapatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan pemenuhan kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi di mana seseorang ataupun sekelompok orang tidak mampu untuk memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Istilah kata miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu apapun. Miskin dapat disebut sebagai gelandangan yang tidak memiliki makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan merupakan suatu individu atau suatu rumah tangga yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan ekonomi. Kemiskinan merupakan masalah utama bagi banyak negara di dunia, terutama di negara berkembang. Kemiskinan adalah hambatan sosial yang sangat luas. Ketika kemiskinan mulai meningkat, kemiskinan menjadi masalah sosial karena kemiskinan akan mendorong suatu individu atau kelompok untuk melakukan kejahatan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan atau kebutuhan yang lainnya dan yang diukur dari sisi pengeluaran. Selanjutnya, keterkaitan kemiskinan ekstrim dengan gizi. Kemiskinan ekstrim dan status gizi yang buruk adalah dua masalah yang saling terkait dan memperparah satu sama lain, menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus. Dalam masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrim, di mana satu aspek seringkali memperburuk yang lain dalam siklus yang saling mempengaruhi. Ada beberapa keterkaitan kemiskinan ekstrim dengan gizi, yaitu yang pertama ada akses terbatas ke makanan bergizi. Keluarga yang hidup dalam kemiskinan ekstrim seringkali tidak memiliki cukup uang untuk membeli makanan yang kaya akan nutrisi. Mereka cenderung mengonsumsi makanan yang murah dan mengenyangkan, tetapi miskin nutrisi, yang mengakibatkan malnutrisi pada anggota keluarga, terutama pada anak-anak. Yang kedua ada akses kesehatan yang terbatas. Kemiskinan ekstrim yang membatasi akses ke layanan kesehatan yang memadai. Kurangnya akses ke perawatan kesehatan berarti anak-anak tidak mendapatkan imunisasi, perawatan prenatal, dan pemeriksaan kesehatan rutin yang penting untuk mencegah dan mengobati masalah gizi buruk seperti stunting dan wasting.
Ketiga, ada lingkungan yang tidak sehat. Kemiskinan ekstrim sering kali dikaitkan dengan kondisi hidup yang tidak sehat, termasuk sanitasi yang buruk dan akses terbatas ke air bersih. Kondisi ini meningkatkan risiko penyakit infeksi seperti diare yang dapat mengganggu penyerapan nutrisi dan memburuk status gizi. Yang keempat, kurangnya pendidikan dan pengetahuan gizi. Keluarga miskin cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah, yang berdampak pada kurangnya pengetahuan tentang pentingnya nutrisi yang baik. Pola makan yang tidak sehat dan kurangnya pemahaman tentang gizi dapat menyebabkan malnutrisi pada anak-anak. Yang kelima, kualitas dan kuantitas makanan yang dikonsumsi. Dalam situasi kemiskinan ekstrim, kuantitas makanan yang dikonsumsi mungkin cukup, tetapi kualitasnya rendah. Diet yang tinggi karbohidrat namun rendah protein, vitamin, dan mineral sangat umum di antara keluarga miskin yang berdampak pada kesehatan dan perkembangan anak. Selanjutnya itu penanggulangan pemerintah. Upaya penanggulangan kemiskinan ekstrim yang dilaksanakan melalui upaya khusus berupa intervensi. Upaya tersebut dilakukan dengan dua pendekatan utama, yaitu pertama mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan melalui berbagai program perlindungan sosial dan subsidi. Kedua, melakukan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan produktivitas kelompok miskin dan rentan meningkatkan kapasitas ekonomi atau pendapatan. Upaya percepatan dilakukan di wilayah yang memiliki kantung-kantung kemiskinan, mengingat kemiskinan ekstrem ini banyak terdapat di wilayah tersebut. Target tujuan pembangunan keberlanjutan Sustainable Development Goals atau SDGs membuat komitmen global menghapuskan kemiskinan ekstrim. Presiden menginstruksikan penghapusan kemiskinan ekstrim dipercepat dengan target SDGs di tahun 2030 menjadi tahun 2024. Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang pencapaian penghapusan kemiskinan ekstrim yang ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2022 mengamanatkan kepada 22 kementerian, 6 lembaga dan pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Agar tercapai target yang diharapkan, terdapat 3 kegiatan kunci, yaitu melalui bantuan sosial dan subsidi, yaitu kelompok atau kegiatan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin ekstrim. Melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat miskin ekstrim, membangun infrastruktur pelayanan dasar dalam rangka penurunan jumlah kantong kemiskinan. Sebagai tindak lanjut instruksi Presiden ini, maka telah diterbitkan surat keputusan wilayah prioritas penghapusan kemiskinan ekstrim tahun 2022 sampai tahun 2024 dan sedang dipersiapkan. Surat keputusan penetapan data pesasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KE. Surat keputusan tersebut ditugaskan oleh pengelola data P3KE Peraturan Menteri untuk pedoman percepat penghapusan kemiskinan ekstrim. Poin penting dalam Instruksi Presiden RI nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, yaitu pertama, mengambil langkah-langkah diperlukan dengan tugas, fungsi, kewenangan masing-masing dilakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dengan memastikan ketetapan, sasaran, dan integrasi program antar kementerian atau lembaga dengan melibatkan peran peserta masyarakat difokuskan pada lokasi prioritas penetapan penghapusan kemiskinan ekstrim. Yang kedua, itu melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan meliputi pengurangan beban masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Yang ketiga, itu pendanaan untuk pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dibebankan kepada yang pertama itu anggaran pendapatan dan belanja negara, yang kedua itu anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang ketiga itu anggaran pendapatan dan belanja desa dan atau sumber lain yang sah tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, pelaksanaan instruksi Presiden dikoordinasikan oleh Wakil Presiden dan selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Yang kelima, yaitu instruksi Presiden ini berlaku sampai tanggal 31
Desember 2024. Hasil diskusi kelompok kami, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk merencanakan intervensi kemiskinan ekstrim di Indonesia. Pertama, identifikasi masalah dan faktor penyebab. Lakukan analisis untuk mengidentifikasi daerah-daerah terdampak kemiskinan ekstrim di Indonesia, seperti melakukan pemeriksaan data dengan memeriksa data-data seperti tingkat pendapatan, akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta tingkat pengangguran di setiap daerah. Kedua, peningkatan akses program pendidikan dan pelatihan. Memastikan akses pendidikan yang berkualitas seperti memberikan beasiswa untuk anak-anak dan keluarga miskin, mengadakan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Program ini juga dapat membantu mengurangi kesenjangan keterampilan dan meningkatkan akses masyarakat terdampak kemiskinan ke peluang kerja yang lebih baik. Yang ketiga, peningkatan layanan kesehatan. Melakukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan serta menjaga fasilitas layanan kesehatan primer dan program imunisasi untuk mengurangi kejadian penyakit yang dapat memperburuk status gizi seperti diare dan infeksi pernafasan. Keempat, ada peningkatan akses terhadap makanan yang bergizi. Melakukan program subsidi pangan dan program distribusi pangan yang ditargetkan dapat membantu meningkatkan akses keluarga miskin terhadap makanan yang bergizi. Yang kelima, ada pemberdayaan komunitas. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan komunitas melalui program-program yang dipimpin oleh masyarakat lokal dapat meningkatkan kepemilikan dan keberlanjutan program gizi. Pendekatan ini juga membantu memastikan bahwa program yang dilaksanakan akan mempengaruhi kehidupan menjadi lebih berkualitas. Yang keenam, pembangunan infrastruktur yang mendukung akses ke layanan dasar. Peningkatan akses seperti air bersih, sanitasi, dan energi listrik untuk meningkatkan kualitas hidup dan pemberdayaan masyarakat miskin, antara lain membangun jaringan distribusi air bersih, mengembangkan sanitasi yang memadai, memperluas akses transportasi umum, dan meningkatkan akses listrik di daerah terpencil. Yang ketujuh, pengembangan program gizi dengan perlindungan sosial. Melakukan program gizi seperti bantuan sosial untuk anak dan efektif untuk membantu individu atau keluarga yang berada dalam kemiskinan ekstrim yang dapat dilakukan dengan data analisis lingkungan kondisi kemiskinan di berbagai daerah di Indonesia, seperti program bantuan tunai langsung, asuransi kesehatan, pensiunan pada lansia dan penyandang disabilitas, serta program makan tambahan untuk anak-anak dan ibu hamil. Yang kedelapan, pendanaan dan kebijakan yang berkelanjutan. Kebijakan gizi yang efektif memerlukan pendanaan yang berkelanjutan dan dukungan kebijakan jangka panjang. Pemerintah harus memastikan bahwa program gizi tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga mampu memberikan dampak jangka panjang. Yang kesembilan, yaitu monitoring dan evaluasi. Menetapkan kinerja utama untuk memantau kemajuan dan hasil program, serta melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas program dan penyesuaian strategi sesuai kebutuhan terhadap pengurangan kemiskinan ekstrim. Kesimpulannya, dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrim di Indonesia, pemerintah telah menerapkan pendekatan yang mencakup berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang bertujuan untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan melalui bantuan sosial. Selain itu, pemerintah juga fokus pada peningkatan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan makanan-makanan bergizi. Semua upaya ini didukung oleh pendanaan dan kebijakan yang berkelanjutan dengan sistem monitoring dan evaluasi.